Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah visi yang dari surga. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19, demikian bunyinya. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Saudara-saudari, dalam berita ini kita akan melihat bagaimana bekerja bagi Tuhan. Orang yang bekerja bagi Tuhan, pertama, dia harus memiliki panggilan. Kedua, harus memiliki visi. Dalam perjanjian baru, boleh dikata, Paulus adalah seorang yang standar dalam melayani Tuhan. Ia adalah pekerja yang standar. Dalam banyak perkataannya, yang paling memberi kesan kepada kita ialah bahwa dia tidak menyangkal visi atau penglihatan yang dari surga. Perkataan ini menampakkan kepada kita bahwa pelayanan seumur hidup Paulus, pekerjaan seumur hidup Paulus berasal dari visi ini. Saudara-saudari, ketika Paulus dipanggil dalam perjalanannya ke Damsyik, dia mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama ialah, siapa engkau Tuhan? Paulus adalah orang yang bergairah bagi Allah, adalah orang yang mengenal Alkitab, tetapi dia masih tidak mengenal Allah. Selanjutnya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Pertanyaan pertama adalah ingin mengenal Tuhan. Pertanyaan kedua adalah ingin mendapatkan wahyu Tuhan, mendapatkan visi Tuhan. Tuhan berkata, bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Dari sinilah dimulai wahyu Paulus, dimulai visi Paulus. Wahyu ini, visi ini telah memutuskan pelayanannya yang lampau dan memulai pelayanan perjanjian barunya. Paulus berkata bahwa sejak hari ia mendapatkan sorotan terang di jalan menuju Damsyik, dia tidak pernah tidak taat kepada penglihatan atau visi yang dari surga. Perkataannya ini menyatakan jalan pelayanannya kepada Allah. Saudara-saudari, visi yang dari surga selalu membuat orang menjadi surgawi. Gereja itu surgawi, tidak menerima pencemaran bumi, entah itu tradisi masyarakat, peraturan masyarakat. Semua itu adalah perkara manusia bumia, bukan perkara gereja. Meskipun gereja berjalan di atas bumi, tetapi gereja bukan milik bumia. Gereja menempuh jalan yang surgawi di atas bumi. Inilah jalan gereja. Hayat gereja juga surgawi. Bahkan adalah Kristus sendiri. Gereja tidak hanya memiliki jalan surgawi, gereja juga memiliki hayat Kristus. Puji Tuhan. Dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, setiap orang yang melayani Allah pasti memiliki visi. Habel mempersembahkan domba. Ini menunjukkan dia memiliki visi, memiliki wahyu. Allah memperlihatkan kepadanya apa yang harus ia perbuat, dan Habel berbuat demikian. Allah juga memberitahu Nuh untuk membangun bahtera. Berdasarkan perintah Allah itulah Nuh bertindak. Itulah visi dan wahyu dari Allah. Demikian pula dengan Abraham, Musa, Yosua, Samuel, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel. Mereka semua telah melihat visi. Tidak ada seorang nabi pun yang bisa melayani Allah tanpa melihat visi, tanpa melihat wahyu. Terlebih lagi dalam perjanjian baru. Selama 3 tahun, Tuhan Yesus membimbing murid-muridnya agar memiliki pandangan surgawi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, murid-murid memiliki wahyu. Paulus dan Yohanes juga memiliki visi dan wahyu. Lalu, bagaimana kita bisa nampak visi dan mendapatkan wahyu?
untuk nampak visi, saudara-saudari. Pertama, harus ada hati terhadap Allah. Kedua, harus membuang segala yang rendah, yang tidak mulia. Banyak orang yang mendengarkan khotbah bagaikan memakan kulit semangka. Isi yang baik tidak didengar, namun perkataan kulit, perkataan biji malah diingat terus. Segala sesuatu yang di luar Allah, yang bukan berasal dari Allah, adalah tidak mulia. Hanya Allah yang mulia. Begitu Anda memegang erat yang mulia ini, Anda memiliki terang. Yang ketiga, harus belajar menunggu di hadapan Allah. Daniel pasal 10 memberitahu kita bahwa Daniel menunggu selama 3 minggu di hadapan Allah. Setelah 3 kali 7 hari, barulah malaikat Allah memberitahukan perkara-perkara yang akan datang kepadanya, memberi visi kepadanya. Yang keempat, yaitu hati harus bersih. Hati yang suci baru bisa melihat. Kita harus khusus mau Allah, tidak mau yang lain. Yang terakhir, 2 Korintus mengatakan bahwa begitu hati kita berpaling kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari kita. Tuhan adalah hakiki visi itu, hakiki wahyu itu. Nampak Tuhan berarti nampak visi, berarti nampak wahyu. Jika kita tidak terbuka kepada Tuhan, kita tidak akan bisa nampak visi, nampak wahyu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami damba melayani Engkau. Untuk itu, dapatkan hati kami murni terhadap-Mu. Dan jagalah hati kami agar hanya mau diri-Mu. Engkaulah Allah yang mulia, yang lebih mustika dari segalanya. Tuhan, kami terbuka kepadamu. Singkirkanlah segala selubung hati kami, supaya kami dapat melihat dengan jelas visi dan wahyu yang Engkau tunjukkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang mulia kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.